أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam yang mulia ini, saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kajian kita dari Kitabul Jami' di mana kita sampai pada hadis yang ketiga, yaitu perintah untuk bersifat wara' dan zuhud terhadap dunia. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala. Dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya. Faqala, dan Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seorang yang asing di negeri orang lain. Au 'abiru sabil, atau engkau sedang mampir dalam sebuah perjalanan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadiris sabah. Dan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau kemudian berwasiat, jika engkau di sore hari maka jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan jika engkau ada di pagi hari, maka jangan tunda sampai di sore hari. Wa khudh min sihatika lisaqamik. Dan ambillah kesempatan ketika sehat sebelum datang sakit. Wa min hayatika limautik. Ambillah kesempatan ketika masih hidup sebelum datang kematian. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimah jamaah rahimakumullah, inilah hadis kita di malam yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semuanya untuk wara' dalam kehidupan dunia, agar kita memiliki sifat zuhud dalam kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat dua perkara. Yang pertama, jadilah seperti seorang yang asing tinggal di negeri orang lain. Yang kedua, jadilah seorang seperti sedang mampir dalam perjalanan.
Ini jamaah rahimakumullah. Ya, dunia ini asing buat kita semuanya karena negeri kita adalah negeri akhirat. Dunia ini kita mampir dalam perjalanan, singgah sebentar dalam perjalanan. Karena tempat tinggal kita adalah akhirat. Demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agungnya wasiat tersebut jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, mangkib akhadha bimangkibayya. Rasulullah mengambil atau memegang kedua pundak saya. Mangkib ini adalah pertemuan antara bahu ya, pundak dengan bahu kita ya, ada di pojok ya, dipegang oleh keduanya, dipegang oleh Nabi SAW, menunjukkan wasiat yang sangat serius, wasiat yang sangat penting, sesuatu yang sangat besar ingin disampaikan sehingga ada ekspresi dengan mimik wajahnya, dengan gerakan badannya, gerakan kedua tangannya, dipegang kedua pundaknya, kemudian berwasiat, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang yang asing di negeri orang lain, atau seperti yang singgah sebentar dalam perjalanan. Wasiat ini jamaah rahimakumullah masuk di dalam hati yang paling dalam dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Ia sangat memahami wasiat Nabi SAW. Ya, maka dari hati yang mendalam tadi, faham dengan wasiat Nabi, maka kemudian keluar juga dari hati tersebut sesuatu. Ya, maka Ibnu Umar juga kemudian menambahkan dengan wasiat. Kalau tadi jadilah orang yang asing di negeri orang lain, jadilah seperti orang yang ada dalam perjalanan atau singgah dalam sebuah perjalanan. Maka Ibnu Umar kemudian menambahkan dengan wasiat, jika Anda ada di sore hari, segera kerjakan, segera beramal. Semangat untuk mengerjakan kebaikan. Jangan tunda sampai esok hari. Karena ya, wasiat Ibnu Umar, karena kematian ada di hadapan kita semuanya. Siapa yang yakin hidup sampai esok hari? Demikian Anda di waktu pagi, maka jangan tunda. Kebaikan, amal saleh, ibadah, jangan tunda mengatakan nanti sore aku kerjakan, nanti malam aku kerjakan. Iya, jangan ditunda, segera kerjakan, langsung kerjakan. Sempatkan untuk mengerjakan. Jangan menunda. Ya, kenapa? Sebabnya karena kematian ada di hadapan kita semuanya. Kemudian yang terakhir, Ibnu Umar menambahkan, maka gunakan kesempatan ketika Anda sehat. Jangan sampai pengen beramal ketika sudah sakit. Yang kedua, gunakan kesempatan ketika masih hidup. Ya, jangan pengen beramal ketika sudah berpindah kepada akhirat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Seandainya ya Allah engkau undurkan sedikit umurku, sehingga aku akan banyak bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ini kalau sudah datang ajal, ini sudah tidak bermanfaat. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dua wasiat dari dua manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muridnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan syarah dari hadis ini. Sahabat Abdullah ibnu Umar adalah sighar sahabat. Beliau adalah sahabat kecil, sahabat junior. Putranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, putranya sahabat Umar, khalifah yang kedua. Putra beliau adalah Abdullah ibnu Umar, sehingga ini masih sangat kecil, sangat muda. Ternyata Rasulullah SAW memberikan perhatian besar kepada beliau. Mengkhususkan dengan wasiat, mengkhususkan dengan nasihat. Ya, dengan keadaan yang tidak dilupakan oleh sahabat Abdullah, dipegang kedua pundaknya. Kemudian berwasiat. Ya, ini besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada anak muda. Jamaah rahimakumullah, kalau ingin melihat bagaimana negeri kita di masa yang akan datang, lihat anak mudanya. Ya, karena generasi akan berganti. Yang menjadi orang tua, yang sudah tua akan segera berlalu. Siapa yang menggantikan? Mereka yang dulunya anak muda. Kemudian mereka akan menjadi orang tua, mereka yang akan berpegang ya peran dalam kehidupan manusia. Maka lihatlah siapa mereka, para pemuda. Di sini betapa besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ya para junior, dengan anak-anak kecil, dengan anak-anak muda, karena merekalah yang akan ya menggerakkan semuanya. Mereka yang akan memegang semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat serius. Dengan penuh kasih sayang dipegang pundaknya, menunjukkan serius, menunjukkan itu sangat sayang ya kepada pemuda. Kemudian berwasiat tadi. Wasiat tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat. Wahai pemuda, dunia itu seperti seorang yang asing di negeri orang lain. Di mana tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya akhirat. Ya, tempat tinggalnya adalah akhirat. Sedangkan dunia itu asing baginya. Ya, kata para ulama, sesuatu apakah yang paling panjang? Yang paling jauh, paling panjang? Ya, ternyata jawabannya adalah angan-angan. Al-amal, angan-angan. Itu sangat panjang. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen rumah ini begini, saya pengen kendaraan ini, saya pengen punya bisnis, pengen usaha, pengen banyak sekali. Itulah angan-angan. Sangat panjang, sangat jauh, sangat banyak. Ya. Sedangkan di hadapan kita ada sesuatu yang yakin. Sesuatu yang paling dekat dengan kita semuanya. Apa itu sesuatu yang paling dekat dengan kita semuanya? Ternyata itu al-ajal. Yang paling dekat dengan kita semuanya adalah kematian. Yaitu sangat dekat dengan kita semuanya. Betapa banyak seorang yang keluar dari rumahnya sudah tidak pulang lagi. Kecuali dalam keadaan sudah meninggal, sudah wafat. Ya, demikian banyaknya orang-orang yang tidur di malam hari ternyata tidak bangun lagi. Ya. Seorang yang sangat sehat berolahraga ya, olahraga ternyata meninggal ketika sedang olahraga. Ya, seorang yang
bersama teman-temannya satu rombongan, ya, ingin piknik, ingin rekreasi, ternyata sudah tidak pulang lagi kecuali sudah meninggal. Yaitu sesuatu yang paling dekat dengan kita semuanya adalah al-ajal, al-maut, kematian. Sedangkan sesuatu yang paling bisa kita harapkan, ya, sesuatu yang paling bisa kita harapkan apa? Ya, kita berharap dengan dunia, dunia sebentar. Berharap dengan harta, harta akan pergi atau kita yang pergi meninggalkan harta. Apa yang kita harapkan? Sesuatu yang paling bisa kita harapkan, jawabannya adalah amal soleh. Ya, amal soleh adalah sesuatu yang menjadi harapan besar dalam kehidupan kita. Bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Itu amal soleh. Ya, ini saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita semangat dengan amal soleh, itu harapan besar kita semuanya. Adakah yang rugi bangun malam, sholat malam? Adakah yang rugi berpuasa sunnah? Adakah yang rugi bersedekah? Adakah yang rugi membaca Al-Quran, waktunya hilang untuk membaca Al-Quran, berkurang untuk membaca Al-Quran? Adakah yang rugi? Tidak ada, itu sesuatu yang paling bisa kita harapkan, sesuatu yang pasti. Datang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Ini ternyata hakikat kehidupan dunia, saudara-saudari. Ya, angan-angan kita itu sangat panjang. Sangat banyak, sangat jauh di sana. Sedangkan ajal di depan mata kita. Sesuatu yang yakin, setiap dari kita pasti akan berjumpa dengan ajal. Sesuatu yang sangat dekat ada di hadapan mata kita semuanya. Seandainya panjang umur sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, itu pun pendek jamaah. Ya, antum yang masih muda umur 20 tahun, umur 25, 30 merasa masih panjang ya. Ternyata tidak. Tahu-tahu 30 tahun, tahu-tahu sudah 40 tahun. Tahu-tahu sudah mendekati 50, itu perjalanannya sangat cepat. Iya. Tahu-tahu ya Allah, saya dengan 60 tahun sisa 10 tahun, sisa 5 tahun, saya sudah lebih dari 60, itu yang kita rasakan. Ya, yang lebih tua dari antum semuanya. Senior-senior kita semuanya sudah lebih duluan. Oh, ternyata umur itu sangat singkat. Tahu-tahu sudah tua. Tahu-tahu sudah dia punya cucu. Itu sangat cepat jamaah. Sehingga apa? Ini hikmah yang Rasulullah SAW sampaikan pada kita semuanya. Jadilah seperti orang yang asing, pengen segera kembali pulang ke kampung halaman. Dan kampung halaman kita yang sebenarnya akhirat. Jadilah seperti orang yang mampir. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat ketika sedang perjalanan. Ya, ternyata dunia itu sekedar hanya mampir saja, segera kita tinggalkan. Kita akan segera pulang kembali ke kampung halaman. Dan kampung halaman kita semuanya adalah akhirat. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya ya Rasulullah SAW berwasiat dengan wasiat ini. Khusus untuk anak muda. Berlaku untuk semua, tapi yang sedang dihadapi Rasulullah adalah anak muda. Ini bekal yang sangat besar untuk antum semuanya yang masih muda ya. Yang mungkin belum menikah, ini bekal buat teman-teman semuanya. Masih muda, belum banyak tanggungan. Atau bahkan belum ada, masih menanggung diri sendiri atau bahkan masih ditanggung orang tua. Ya, sehingga bagaimana nanti saya berhadapan dengan kehidupan dunia? Bagaimana nanti kalau saya sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya anak? Anda sudah punya pondasi yang sangat kuat. Ini hakikat hidup di dunia. Ya, belum banyak keterikatan. Kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya, sudah banyak anak, ya, banyak sekali tuntutan, keharusan, kewajiban, itu sangat banyak. Ya, tapi kalau kita sudah punya pondasi yang sangat kuat, bagaimana pandangan kita terhadap dunia, bagaimana hakikat akhirat, walhamdulillah. Itu dunia sangat mudah kita lewati. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini bekal untuk antum semuanya, khususnya yang masih muda.
Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada sahabat siapa tadi? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai seorang terpedaya dalam kehidupan dunia. Wasiat yang pertama, Anda seorang yang asing. Anda ada di negeri orang lain. Orang yang asing tidak kenal dengan siapa-siapa. Datang dari kampung, dari pedalaman, sampai di Jakarta. Lihat bangunan-bangunan sangat tinggi, sangat megah. Mobil ya kinclong semuanya. Bagaimana melihat seperti itu? Tapi ini orang asing. Ya ia pengen cepat selesai. Apa urusan saya di sini? Saya pengen pulang kembali ke kampung halaman. Itu orang asing. Ya, apalagi di negeri orang lain. Anda sampai di kota Makkah, sampai di kota Madinah, itu negeri orang lain. Ya, apa yang Anda kerjakan di sana? Apa yang dibutuhkan? Saya berangkat untuk umrah, ya sudah dikerjakan semua yang terkait dengan umrah. Ya, apakah pengen bangun rumah di sana? Tidak, saya sebentar di sini. 9 hari saya sudah pulang. Ya, apakah pengen beli mobil yang mewah di sana? Tidak. Ya, tempat tinggal saya ada di negeri tercinta Indonesia. Ya, saya tidak pengen bangun apa-apa. Saya tidak pengen beli apa-apa di sini. Saya cuma sebentar. Itulah kita di dunia, jamaah. Ya, di dunia seperti itu, kita seorang yang asing di negeri orang lain. Kita akan segera meninggalkan dunia. Ya, maka wasiat Rasulullah SAW sangat mendalam untuk kita semua. Ya, apapun yang ada di negeri orang lain, sekedar kita tahu, kita tidak, ya kita cuek dengan apa yang ada pada orang lain, itu semua negeri orang lain. Itu bukan negeri saya, tidak mungkin saya akan membangun, kemudian saya tinggal, beli, kemudian saya tinggal. Ya, itu yang menjadi kebutuhan saya, selesaikan dan segera pulang ke kampung halaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini mengingatkan kepada kita semuanya agar kita zuhud dengan dunia. Ya, zuhud dengan dunia, karena dunia ini sebanyak apapun yang kita ambil, ternyata tidak ada puasnya. Ya, ternyata itu bagikan seorang yang minum air laut. Semakin banyak minum, semakin haus. Bukan kenyang ya, bukan hilang hausnya. Tapi semakin banyak minum, semakin haus. Semakin kenal dengan dunia, semakin masuk dengan dunia, ternyata semakin haus. Jangan dianggap orang yang sudah punya rumah yang bagus, sudah puas dengan rumah bagus. Oh tidak, dia lihat yang lain. Wah, di sana, dia teman saya, kenalan saya, rumahnya, wah hebat sekali. Jangan bayangkan orang yang punya mobil bagus, dia sudah puas dengan mobil itu. Tidak, di sana ada dari Eropa ya, dipakai itu halus banget. Iya banter, nggak ada rasanya. Demikian perasaannya. Ternyata bukan, kita semakin puas. Semakin masuk ke dunia, semakin tenggelam dengan dunia, kita semakin haus. Ya, maka wasiat Rasulullah SAW dalam hadis ini, zuhudlah dengan dunia. Ya, cukupkan dengan dunia apa yang kita butuhkan, sebagaimana seorang berbekal dalam perjalanan. Seorang sedang ada di negeri orang lain, apa yang dibutuhkan itu yang dibawa. Ya, pakaian berapa potong, ya mungkin bawa uang, ya, apalagi ya mungkin bawa HP untuk komunikasi, sudah. Rumah tidak dibawa, ya isi kamar tidak dibawa, lemari dan pakaiannya tidak dibawa. Cukup yang dibutuhkan. Ya, ini jamaah rahimakumullah, maka dengan dunia zuhud, terus kita akan melalui waktu. Ya, setiap hari yang kita lewati itu bagian dari umur kita yang sudah berkurang. Sehari cepat sekali. Ya, bangun pagi sampai sekarang kita sudah maghrib, serasa berapa lama jamaah? Cepat sekali ya, tahu-tahu sudah malam. Ya, sepekan juga seperti itu. Kayaknya kemarin baru Senin ya, sekarang sudah
Rabu ya, malam Kamis. Cepat sekali. Kayaknya kemarin baru libur, sudah mau libur lagi. Ya, sebulan sudah ganti bulan berikutnya, cepat sekali. Demikian kehidupan, ya Allah. Ya, kalau nuruti perasaan, ya seperti saya ini rambut sudah beruban, ya perasaannya masih pengen muda terus. Ya perasaannya kayaknya ya masih pengen muda terus, perasaannya masih muda terus. Ya Allah, ternyata harus sadar diri. Sudah tua, ya sudah mulai berubah, sudah banyak ubahnya, subhanallah. Ternyata kehidupan demikian ya, terutama yang muda-muda ya, teman-teman semuanya, saudara-saudari ya, ingat bahwa kehidupan sangat cepat berlalu. Maka paham dengan wasiat ini, Ibnu Umar tadi wasiatnya, kalau di pagi hari jangan katakan nanti sore. Kalau di sore hari jangan katakan esok hari, aku kerjakan. Jangan, segera kerjakan, segera kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang kedua, awabiru sabil. Atau seperti orang yang mampir, singgah dalam perjalanan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sedang perjalanan kemudian singgah, ya ngapain ketika singgah? Ya sebentar beristirahat, mungkin mendinginkan badan, ya mungkin mengeringkan keringat, mungkin sebentar untuk makan dan minum, ya mungkin ngantuk sekali, tidur sebentar, ya selesai, seger, sehat, segera lanjutkan perjalanan. Itu dunia. Segera kita tinggalkan seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh pada kita dengan kehidupan yang sangat bersahaja, kehidupan yang sangat sederhana. Itu kehidupan Rasulullah. Padahal Rasulullah mau ngapain saja bisa. Bahkan Allah utus satu malaikat turun, tidak pernah turun kecuali kesempatan itu. Ya, didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam, ditanya, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadi seorang raja dan seorang nabi, ataukah ingin menjadi seorang hamba dan seorang rasul? Jibril yang tahu ya bagaimana kehidupan, bagaimana dunia dan akhirat. Jibril mengatakan, tawadhu ya Muhammad. Wahai Muhammad, hendaknya engkau rendah hati. Hendaknya engkau memilih jalan tawadhu. Jalan untuk memilih hidup bersahaja, hidup sederhana. Maka Rasulullah menjawab, aku ingin menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Tetap ingin hidup sederhana. Maka kehidupan Rasulullah sangat sederhana, rumahnya sangat kecil. Perkakas dalam rumah sangat sederhana. Kok bisa ya memilih seperti itu jamaah rahimakumullah? Karena tahu hakikat dunia dibandingkan dengan hakikat akhirat. Ya, besarnya dunia, ya, indahnya dunia, glamornya dunia itu suatu yang sangat rendah, suatu yang sangat kecil, sangat sebentar, sangat hina. Segala sifat untuk dunia lebih rendah daripada ya bangkai kambing yang cacat, tidak menyamai sayap seekor nyamuk. Ya, tidak lebih banyak daripada air yang menempel di jari telunjuk. Dibandingkan dengan lautan yang sangat luas, itulah akhirat. Demikian banyak sekali perumpamaan tentang dunia, semua kesimpulannya dunia kecil, dunia rendah, dunia ya sesuatu yang tidak boleh membuat kita tertipu, terpedaya, karena hakikat kehidupan adalah akhirat, kehidupan abadi, kehidupan selamanya di sana, akhirat. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia mendapati Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Ya, tidurnya memakai tikar, bukan pakai kasur yang empuk ya. Pakai tikar. Faqoma waqad asara fi janbihi. Ketika Rasulullah bangun, ternyata itu membekas di sampingnya, di wajah, dia, di tangan, di badan. Membekas, bekas apa jamaah? Bekas tikar ya. Fakulna, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, lawi takhadna laka wita'an
Wahai Rasulullah, seandainya ya engkau berkenan, kami akan membuatkan engkau witaan, kami akan membuatkan engkau kasur yang empuk, tempat tidur yang bagus. Jemaah rahimakumullah, bagaimana contoh dari Nabi SAW? Qala mali walid dunya. Jawaban Nabi SAW, apa urusanku dengan dunia? Apa kebutuhanku dengan dunia? Kata Nabi. Ma ana illa karakibin istadhalla tahta syajarah. Aku di dunia seperti seorang yang mampir, yang singgah dalam perjalanan. Singgah di bawah pohon, berteduh, beristirahat sebentar. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian segera aku pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Ini dunia yang difahami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia itu benar-benar hanya singgah dalam perjalanan, selesai istirahat sebentar, segera pergi dan meninggalkan, tidak akan kembali ke tempat tersebut. Itu dunia. Ini zuhudnya Rasulullah, sifat waraknya Rasulullah. Ia bagaimana cinta dengan akhirat, segala-galanya adalah akhirat, kehidupan adalah akhirat, membangun adalah membangun akhirat. Ini contoh dari Nabi SAW. Adapun dunia, maka apa yang kita butuhkan secukupnya. Ada kelebihan, gunakan untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Apa yang Allah berikan kepada kalian, carilah untuk akhirat. Gunakan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu punya bagian halal dari dunia. Kamu bisa berbekal dengan dunia. Jadi dunia wala tansa, sekedar jangan lupa. Tetap kamu punya yang halal, punya yang baik, punya yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menenteramkan. Ada dari dunia yang seperti itu, tapi itu tidak banyak. Artinya segera kita tinggalkan. Yang tadi rumahnya bagus, berapa lama tinggal di rumah itu? Mungkin ya berapa tahun sudah dipanggil Allah. Yang kendaraannya bagus. Umumnya yang kendaraannya bagus, yang sukses itu yang umurnya sudah mulai ya. Sudah mulai mungkin kepala 4, ya kepala 5, baru kemudian mulai banyak harta. Tapi tidak lama. Ya, maka demikian, dunia silahkan, boleh semangat dengan dunia, bersungguh-sungguh dengan dunia, ya, berdoa meminta dunia, ya pengen dunia yang baik, silahkan, itu boleh. Tapi ada batasan-batasannya. Adapun hadis ini mengingatkan jangan terpedaya dengan dunia, jangan tertipu dengan dunia, jangan menjadikan dunia sebagai tempat tinggal, jangan jadikan dunia sebagai segalanya yang dicari. Ternyata yang kita cari bukan dunia, yang kita cari akhirat. Dunia untuk berbekal ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dibuatkan kasur yang empuk. Apa jawabannya? Mau tidak jamaah? Apa urusanku dengan dunia? Apa kebutuhanku dengan dunia? Aku seperti mampir saja, aku tinggalkan dan segera aku pergi. Maka sederhana sekali ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya segala yang beliau miliki sangat sederhana. Seandainya punya banyak, ya 13 tahun berdakwah di Makkah, keadaan sangat susah. Berhijrah ke Madinah di awal masih susah. Mulai ya dalam peperangan, kemudian Allah berikan kemenangan. Ya mendekati 5 tahun, 7 tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat, baru kemudian perkaranya mudah, urusan dunia mudah. Iya, bahkan Allah memberikan bagian dari rampasan perang, dari ghanimah itu untuk Nabi SAW itu 20%. Al-Khumus, ya 20% untuk Nabi SAW. Untuk memperkaya diri, jawabannya tidak. Sampai pada Nabi segera dibagi habis, kecuali untuk nafkah keluarga. Bagaimana keluarganya? Sederhana semuanya.
Ya, masuk rumah, Rasulullah bertanya, ada yang bisa untuk sarapan? Tidak ada, wahai Rasulullah. Kalau begitu aku puasa, kata Nabi. Masuk rumah tanya, ada yang bisa dimakan? Ada, wahai Rasulullah, ada hadiah dari sahabat kita. Kalau begitu aku tidak puasa, kata Nabi. Seperti itu kehidupan Rasulullah. Sangat sederhana. Ya, maksudnya buat kita, kalau dunia kita ternyata diuji Allah dengan sedikit dunia atau sedang cukupan, ya, cukupan dengan dunia kita, alhamdulillah, syukuri, itu sudah sangat jauh lebih baik daripada Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Ya, kita masih punya kendaraan, masih punya rumah, bisa tinggal di rumah, ya, ada listriknya, ya, makan minum masih mudah, alhamdulillah, itu jauh lebih mudah daripada kehidupan Rasulullah dan para sahabat, dan memang mereka hidup sangat sederhana. Ya, itu masih dirasakan, ya, sampai banyak para sahabat, ya, seperti sahabat Umar, ya, khalifah yang kedua, sahabat Umar itu sangat sederhana. Itu contoh yang langsung dilihat dari Nabi SAW, itu khusus masalah sederhana, masalah hidup zuhud, itu sangat kuat ada pada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang khalifah, seorang presiden, pemimpin kaum muslimin, ya, ketika utusan dari negeri, orang lain datang bertanya, mana Khalifah Umar, ya. Seorang sedang tidur di bawah pohon kurma, ya, tidur di atas pasir di bawah pohon kurma. Ditanya, mohon maaf Bapak, mana rumahnya, mana Khalifah Umar ibn al-Khattab? Beliau menjawab, saya Umar ibn al-Khattab. Subhanallah, yang hidup seperti itu, yang sangat sederhana seperti itu, ternyata siapa jamaah? Ternyata sahabat Umar. Subhanallah, sederhananya, ya, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau mendekati wafatnya, beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai Abu Dzar, ya, engkau menangis? Ya, beliau mengatakan, Rasulullah SAW berwasiat kepada kami agar kami hidup sederhana. Ya, sedangkan kami hidup seperti ini, kata beliau. Ketika beliau wafat, dilihat ternyata tidak ada sesuatu di rumahnya. Perkakas rumahnya hampir tidak ada. Itu saja beliau masih menangis, takut. Ya, subhanallah, itu zuhudnya para sahabat. Ya, zuhud di awal seperti ini jamaah, zuhudnya para sahabat. 3 generasi yang paling dicintai Allah, 3 generasi pada umat ini yang paling mulia, mereka hidup sangat sederhana dan zuhudnya benar. Ya, kemudian bergeser, la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Maka kemudian muncullah orang-orang yang zuhud dan kemudian mulai menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga yang terjadi apa? Orang-orang sufi, sufiyah, ya, orang-orang sufi yang mereka ingin zuhud dengan dunia, fokus dengan ibadah, kemudian zuhudnya ternyata menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian ibadah mereka diada-adakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Disitulah mulai menyimpangnya kelompok ini, ya, kelompok sufi, sufiyah, ya, sehingga mereka jauh dari generasi awalnya. Mereka adalah orang-orang mulia, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka sangat zuhud dengan dunia. Ya, sehingga yang mereka agung-agungkan itu mereka orang-orang yang sangat mulia, tapi cerita yang mereka ada-adakan itu yang berlebih-lebihan. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang alim, seorang yang zuhud, seorang yang Allah berikan karamah dan benar, ya, seorang yang sangat mulia, wali Allah, ya. Tapi kemudian dibuat-buat ceritanya oleh orang-orang sufi yang, ya, sehingga kemudian mereka menyimpang jauh dari akidah yang lurus. Ini jamaah rahimakumullah, kalau kembali kepada Rasulullah SAW, para sahabat, bagaimana kehidupan mereka, alhamdulillah, buat kita semuanya tanpa kecuali hidup tenang.
walaupun mungkin dunia kita sedikit. Karena semua pasti akan berjalan sesuai dengan takdir Allah. Dan Allah yang maha tahu dengan takdir kita masing-masing. Dengan apa yang terbaik untuk kita masing-masing. Allah yang maha tahu. Sehingga jangan bersedih dengan sedikit harta. Sebaliknya jangan kemudian lalai dengan banyak harta. Semuanya ujian, banyak harta, ujian dari Allah. Mampukah bersyukur kepada Allah? Pandaikah diuji dengan banyak harta? Yang sedikit harta juga sama, jangan bersedih. Allah sayang dengan sedikit harta, seorang tidak sibuk dengan harta. Ya, seorang sangat mudah untuk bisa ya pergi ke masjid, pergi ke majelis ilmu. Kenapa? Tidak banyak kaitan dengan harta. Ya, demikian Allah yang maha tahu dengan keadaan kita masing-masing. Maka hadis ini mengajarkan pada kita semuanya, hiduplah sederhana, hiduplah bersahaja, hiduplah zuhud dan wara, ya, dan itu yang mengantarkan kita semuanya kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang mengingatkan pada kita semuanya sifat tamak dengan dunia, sifat rakus dengan dunia, ternyata itu semua tipuan dan itu segera ya akan kita tinggalkan. Kalau sudah mendekati kematian, itu yang diucapkan, berikan aku kesempatan hidup kembali, panjangkan sedikit umurku, aku akan banyak beramal saleh, aku akan banyak bersedekah. Tapi itu sesuatu yang sudah tidak mungkin, ya. Maka Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita hidup, ya, masih berkesempatan untuk banyak beramal saleh, maka alhamdulillah segera fokuskan dengan akhirat. Dunia silahkan, ya. Islam juga memberikan perhatian kepada dunia, tapi jangan sampai dunia membuat kita lalai, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.